Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, penonton yang ingin menjelajah ke cerita-cerita sejarah. Video yang akan kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang, agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia, kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita, dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu bahwa di antara makhluk Allah yang tidak terlihat oleh mata manusia, ada satu golongan yang disebut dengan nama yang menggetarkan, yaitu Ifrit. Sosok yang satu ini sering disebut-sebut dalam kisah-kisah Islami. Terkenal karena kekuatan dan kesombongannya yang luar biasa. Siapakah sebenarnya Ifrit ini? Apa saja kekuatannya? Dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisahnya? Yuk, kita bahas tuntas dalam video kali ini. Sebelum manusia diciptakan, Allah telah menciptakan makhluk lain terlebih dahulu. Mereka hidup di bumi, berkembang biak, dan berinteraksi. Mereka adalah bangsa jin. Dijelaskan pada surah Ar-Rahman ayat 15. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api dan Adam dari tanah. Dari api yang sangat panas itulah, lahirlah seluruh bangsa jin, termasuk Ifrit. Ifrit bukan nama satu individu, melainkan jenis jin yang sangat kuat dan perkasa. Namanya disebut dalam surah An-Naml ayat 38-39. Dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Balqis, beliau bertanya kepada para pembesarnya, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang menyerahkan diri? Lalu Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Bayangkan, sebuah singgasana besar dari negeri yang sangat jauh ingin dipindahkan dalam waktu singkat, dan Ifrit merasa mampu melakukannya. Itulah gambaran kekuatannya. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Ifrit adalah jin yang paling kuat di antara kaumnya. Ia cepat, ia tangguh, dan ia memiliki keberanian luar biasa. Namun, kekuatan itu tetap terbatas. Karena setelah tawaran Ifrit, ada seorang hamba Allah yang memiliki ilmu dari kitab yang mampu memindahkan singgasana itu dalam sekejap mata. Dari sini kita bisa melihat beberapa sifat Ifrit. Pertama, dia sangat kuat. Kata Ifrit sendiri dalam bahasa Arab sering diartikan sebagai sesuatu yang kuat, licik, atau bahkan jahat. Kedua, berani dan agresif. Ketiga, cerdik dan licik. Keempat, cepat dalam bergerak. Namun seperti jin lainnya, mereka memiliki pilihan. Ada yang beriman, dan ada yang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Jin, bahwa di antara jin, ada yang muslim, dan ada yang menyimpang. Ifrit yang tunduk kepada Nabi Sulaiman adalah jin yang berada di bawah kekuasaan wahyu. Tetapi di luar itu, Ifrit yang kafir bisa menjadi bagian dari setan. Bangsa jin memiliki kehidupan sebagaimana manusia. Mereka makan, minum, menikah, dan beranak pinak. Dalam surah Saba disebutkan bahwa jin bekerja membangun bangunan-bangunan besar, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku untuk Nabi Sulaiman. Selain dalam Al-Quran, Ifrit juga disinggung dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah diganggu oleh jin saat sholat. Beliau bersabda bahwa ada jin yang kuat datang mengganggu
dan beliau hampir saja mengikatnya di tiang masjid. Namun beliau teringat doa Nabi Sulaiman yang memohon kerajaan yang tidak dimiliki siapapun setelahnya. Maka Rasulullah membiarkannya pergi. Jika Rasulullah saja pernah diganggu, maka manusia biasa tentu harus waspada. Jin yang kafir, termasuk ifrit yang durhaka, bisa menggoda manusia. Mereka menakut-nakuti, bahkan membantu praktik sihir. Namun, perlu diingat, mereka tidak bisa mencelakai kecuali dengan izin Allah. Walau kuat, jin memiliki kelemahan besar. Mereka takut pada ayat-ayat Al-Quran. Mereka lari ketika mendengar azan. Mereka tidak tahan dengan zikir yang dilakukan terus-menerus. Rasulullah SAW bersabda bahwa setan lari terbirit-birit saat azan dikumandangkan. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Ini adalah benteng yang nyata. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf bahwa jin melihat manusia dari tempat yang manusia tidak bisa melihat mereka. Mayoritas ulama berpendapat, jin bisa menjelma dalam bentuk tertentu dengan izin Allah. Namun bentuk asli mereka tetap dari api. Kita tidak diperintahkan untuk mencari-cari keberadaan mereka, apalagi berusaha berinteraksi. Karena itu, pintu bahaya. Pelajaran besar yang bisa kita simpulkan, yaitu, pertama, dunia gaib itu nyata. Kedua, kekuatan jin tidak sebanding dengan kekuasaan Allah. Ketiga, ilmu dan iman lebih tinggi daripada kekuatan fisik. Keempat, perlindungan sejati hanya kepada Allah. Jangan takut kepada ifrit. Jangan takut kepada jin. Takutlah hanya kepada Allah. Karena jika Allah melindungi, tidak ada makhluk yang mampu mencelakai. Ifrit adalah makhluk api yang kuat. Namanya disebut dalam Al-Quran, menjadi bagian dari kisah agung Nabi Sulaiman. Namun ia tetap makhluk. Bukan penguasa, bukan pemilik kuasa mutlak. Semua berada di bawah kehendak Allah. Semoga kisah ini menambah keimanan kita, menambah kewaspadaan, dan menjauhkan kita dari rasa takut yang berlebihan kepada makhluk. Karena sekuat apapun ifrit, ia tetap hamba Allah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika ada pendapat atau pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan santun dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan lupa like, bagikan video ini, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.